Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Lei Lei yang menguji kekuatannya, membuat semua orang pun terkejut karena dia telah berada di tingkat 5. Ia minta maaf karena telah membuat teman-temannya terkejut karena dia itu sempat kehilangan kendali atas kekuatannya. Guru Tao memuji perkembangan Lei Lei dan memintanya untuk turun karena sekarang adalah giliran dari King Lu. Beberapa murid penasaran tentang sebuah rumor yang mengatakan kalau kekuatan King Lu itu sudah meningkat. Tapi ada juga beberapa murid yang tidak percaya. Bahkan mereka menganggap kalau King Lu tak akan mampu untuk melewati tingkat 3. Apalagi selama ini Xing Lu hanya mengandalkan keberuntungan saja. Dan hasilnya pasti sama pada tahun kemarin yang hanyalah tingkat 1 saja. Xing Lu yang mendengar perkataan itu membuat dirinya kesal. Jadi dia ingin membuka mulut mereka semua dengan kekuatannya sekarang. Kekuatan yang Xing Lu keluarkan benar-benar membuat para murid terkejut karena mereka tak pernah mengira kalau Xing Lu sudah mencapai di tingkat 4. Para murid yang tadi membulinya kini benar-benar terkagum dengan dirinya. King Lu agak kesal karena akibat kehadiran Molly yang seharusnya mencapai tingkat 5 malah turun mencapai tingkat 4. Namun ia tak ingin membahas hal yang sudah terjadi dan baik dirinya mempercepat perkembangannya. Apalagi waktunya masih sangatlah banyak. Dan dia ini juga sudah berbeda dengan dirinya pada 3 tahun yang lalu. Setelah ujian pertama selesai, Guru Tao membawa para murid untuk melakukan ujian kedua untuk memasuki menara. Siapapun yang bisa mencapai lantai ketiga itu akan dinyatakan lulus. Lei Lei menjelaskan kalau tempat ini dibangun langsung oleh dekan pertama. Di dalamnya terdapat berbagai formasi yang bahkan mampu mengumpulkan kekuatan spiritual. Jadi jika mereka berlatih di dalam sana, maka kultivasi mereka akan berkembang 2 kali lebih cepat dari biasanya. Namun sayang sekali inti dari 2 lantai telah hancur. Jadi mengakibatkan menara itu tak dapat berjalan dengan normal lagi. Dan jikapun hal ini diperbaiki, mungkin hal itu terlalu sulit untuk dilakukan. Karena hanya 1 langkah saja menara ini bisa menjadi pusaka kuat. Dengan sangat percaya diri Xing Lu berjanji akan memperbaiki menara ini. Di sana juga Molly memberitahu kalau dialah yang telah membangun menara ini. Jadi dia itu berencana untuk memberikan bantuan kepada Xing Lu dalam memperbaikinya. Tapi karena Xing Lu tak percaya, jadi Molly pun menjadi sangat kesal karena Xing Lu itu tak begitu pintar. Namun Xing Lu baru saja mendengar kalau menara ini dibangun oleh dekan pertama Akademi Xing Lu dan itu pun sudah 1000 tahun yang lalu. Jadi bagaimana bisa Molly mengaku-ngaku sebagai orang yang membangunnya? Xing Lu berpikir kalau Molly adalah dekan pertama mereka. Sayangnya Molly tak mau menjawab hal itu. Xing Lu dan yang lainnya pun segera memasuki menara. Baru saja dimulai sudah ada murid yang gagal. Murid ini meminta 1 kesempatan lagi karena tadi dirinya sempat ceroboh. Namun Guru Tao tak mau memberikan kesempatan itu karena jika mereka berhadapan dengan monster, maka tentunya tidak akan bisa meminta kesempatan kepada monster. Ini jugalah alasan mengapa menara ini dibangun agar para murid bisa merasakan pengalaman bertarung, sekaligus beradaptasi dengan gerakan di sini. Jika mereka tak bisa naik ke lantai ketiga, maka sudah dipastikan mereka tak memiliki kultivasi di tingkat ketiga. Beberapa murid pun tak ada yang berhasil hingga Ming Ming pun dipanggil. Meskipun dia berhasil naik ke lantai ketiga, entah kenapa Ming Ming merasa sedih karena telah mempermalukan Xing Lu. Dia tak mempermasalahkan hal itu, justru dirinya ini terkejut karena Ming Ming malah berhasil padahal dikira itu akan gagal di lantai pertama. Lei Lei memuji pencapaiannya karena dikira Ming Ming hanya pandai dalam makan saja. Ming Ming berjanji setelah ujian ini selesai dirinya akan melatih dengan sangat keras. Selanjutnya ada Shen Jun, dia bertekad untuk memasuki lantai kelima. Bahkan ketika baru saja masuk, Shen Jun dengan cepat naik ke lantai. Para murid penasaran apakah Shen Jun bisa naik ke lantai 5 ya. Tapi perlu diingat juga guys, kalau seiring naiknya mereka ke lantai selanjutnya maka ujiannya akan semakin berat. Tak begitu lama Shen Jun pun keluar yang langsung dipuji pencapaiannya yang didapatkan oleh tuan mudanya. Karena meskipun dia memiliki kekuatan di tingkat 4, namun dia juga bisa menandingi kekuatan bertarung yang dimiliki oleh praktisi tingkat 5. Meskipun dia baru menyelesaikan lantai kelima, namun ini sudah sangat bagus. Di saat itu juga Ming Ming langsung mengejeknya karena Shen Jun telah kalah dari bosnya. Alhasil kedua orang ini pun saling mengejek satu sama lain. Di sini Shen Jun penasaran Xing Lu bisa naik berapa lantai ya.
Singlu meminta untuk tidak berbangga diri karena dia itu baru mencapai lantai 5 saja. Tak mau kalah, Senjun pun mengajaknya untuk bertaruh yang mana jika Singlu berhasil mencapai lantai 5, maka Senjun akan memberikannya 100 kristal. Dan jika dia gagal, maka Singlu harus memberikannya 100 kristal juga. Singlu setuju, namun bagaimanapun jika dia bisa naik ke lantai kelima, tentu Senjun akan menaikkannya yang mana dia itu akan memberikannya hingga 500 kristal. Namun Singlu tak mau dan malah meminta 1000 kristalnya. Senjun setuju dan akan melihat apakah Singlu itu bisa sombong sebelumnya. Di saat itu juga ia pun mulai memasukinya. Dan ternyata pintu itu membawa mereka masuk ke dalam dimensi lain dan di lantai pertama ini dirinya harus mengalahkan burung api. Setelah itu ia pun naik lagi ke lantai selanjutnya, yang mana serangan yang didapatkannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Untung saja di menara ujian ini memiliki energi spiritual yang melimpah, jadi akan mudah bagi Singlu untuk bisa menggunakan semua kekuatannya. Di sisi luar semua orang meremehkannya, namun Senjun memintanya untuk tidak terlalu meremehkan Singlu karena tidak mungkin bagi dia gagal di lantai kedua. Setidaknya Singlu pasti bisa mencapai lantai ketiga. Mereka semua tentu dibuat kebingungan apa yang telah terjadi di dalam sana karena Singlu sudah cukup lama berada di lantai kedua. Shin berpindah kepada Singlu yang akhirnya dia itu telah berhasil menyelesaikan lantai kedua dan akan menyelesaikan ke lantai ketiga. Ia sangat terkejut karena di hadapannya ada makhluk yang terus saja mengoceh. Tapi dia ini penasaran bagaimana bisa ada makhluk yang terjebak di dalam menara itu. Ia yakin ini bukanlah sebuah ilusi. Di sana Singlu pun mengajak monster ini untuk bertarung. Di sana Singlu dengan mudah membuat monster ini menderita. Bahkan sampai-sampai membuat monster ini merasa heran. Mengapa kekuatan dari manusia ini begitu kuat? Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena melimpahnya energi di tempat ini. Jadi hal itu memudahkan Singlu dalam menggunakan kelima elemennya. Selain itu, kelima elemen ini juga telah menyebar di tempat ini. Jadi karena itu jugalah Singlu bisa dengan mudah menggunakan kekuatan 5 elemennya. Sayang sekali monster itu dapat lepas dari serangannya, alhasil pertarungan pun kembali terjadi. Namun sekali lagi kekuatan Singlu terlalu mengerikan. Di sana Singlu dengan mudah mengalahkan monster itu dan lanjut ke lantai selanjutnya yang mana dia harus kembali bertarung dengan 2 monster. Alih-alih bertarung dengan mereka, di sini Singlu memilih untuk bersantai saja sambil meningkatkan kekuatannya. Molly memberitahu Singlu hal-hal apa saja yang harus dirinya lakukan agar kekuatannya bisa meningkat dengan pesat. Apalagi Singlu juga harus memanfaatkan tempat ini yang memiliki energi spiritual yang begitu melimpah. Selain itu, Molly juga mengajari Singlu bagaimana cara menggunakan kekuatannya dengan baik. Hal itu dilakukan supaya Singlu tak melakukan serangan secara sia-sia supaya kapasitas mananya juga bisa terjaga. Singlu paham, namun lagi-lagi Molly masih belum puas karena serangan yang Singlu lancarkan masih sangat lambat. Di sisi luar, para murid penasaran dengan apa yang telah terjadi. Mereka menduga kalau menara ajaib kembali rusak karena sejak tadi lantai keempat terus saja menyala. Mereka pun penasaran apakah Singlu berhasil ataukah tidak. Guru Tao yakin kalau menara ini baik-baik saja. Sedangkan Singlu mungkin sedang berusaha menyelesaikan ujian tiap lantai. Di sini Guru Tao penasaran apakah Singlu telah menemukan rahasia tersembunyi dari menara ajaib. Jadi kemungkinan itu memanfaatkan hal itu untuk kembali berlatih. Senjun begitu kesal kepada Singlu karena dia itu sudah lama berada di menara ujian sedangkan para murid lainnya belum melakukan penilaian. Guru Tao paham, jadi jika Singlu tak segera keluar pada hari ini, maka dia akan mengeluarkan Singlu dari menara ajaib. Dan dengan begitu Singlu hanya bisa mencapai lantai keempat saja. Ming Ming begitu khawatir dengan apa yang sedang Singlu lakukan. Lei Lei yakin Singlu pasti memiliki sebuah rencana, jadi dia itu akan tetap percaya kepadanya. Kembali kepada Singlu yang telah puas berkultivasi, ia berencana untuk pergi ke lantai 5. Karena dengan mudahnya Singlu menghabisi semua monster di sana. Di luar menara, dia begitu terkejut karena Singlu ini sudah naik ke lantai kelima. Ia pun yakin kalau Singlu sudah menggunakan cara yang curang. Tapi Guru Tao tak membenarkan hal itu karena menara ajaib tak mungkin bisa ditipu. Dan apapun yang terjadi di sana, mereka harus meminta penjelasan dulu kepada Singlu. Dia yakin kalau Singlu tak akan mungkin bisa menyelesaikan lantai kelima, apalagi kekuatannya itu jauh berada di bawah tuan mudanya.
Kembali kepada Xinglu yang mana dirinya pun kembali berhadapan dengan musuh-musuh yang pernah dirinya hadapi di lantai sebelumnya. Namun kekuatan dan juga jumlah mereka tentu saja ditambah agar bisa menghentikan Xinglu. Ketika Xinglu ingin tinggal lagi di lantai kelima, seseorang pun memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Karena masih ada beberapa murid yang akan ikut dalam ujian ini. Jika Xinglu mau tinggal, dirinya itu bisa kembali nanti setelah ujian selesai. Xinglu paham dan ia pun akan menyelesaikan lantai kelima ini. Betapa cepatnya Xinglu naik ke lantai keenam guys, membuat semua orang terkejut. Karena bagaimana bisa dia naik begitu sangat cepat. Bahkan kini dirinya sudah naik lagi ke lantai ketujuh. Para murid yang iri dengan pencapaian Xinglu mulai menduga kalau dia itu sudah berbuat curang. Karena tidak ada satupun murid yang bisa mencapai lantai setinggi Xinglu. Tak begitu lama Xinglu keluar yang mana dia tak bisa melanjutkan perjalanannya. Baru saja keluar ia meminta Shen Jun untuk memenuhi janjinya karena itu telah kalah darinya. Shen Jun tentu saja kesal, apalagi dia yakin Xinglu sudah berbuat curang. Dan karena Shen Jun sudah kalah, maka dia harus memenuhi janjinya untuk memberikan 1000 kristal. Tapi mereka harus menunggu penilaian yang dilakukan oleh Guru Tao dulu. Tak begitu lama Guru Tao pun muncul setelah berbicara dengan para penjaga lantai. Ia pun bisa menyimpulkan kalau ujian yang Xinglu lakukan benar-benar murni dan tidak ada kecurangan. Ia pun memberikan pujian kepadanya yang telah berhasil naik ke lantai ketujuh. Karena hasilnya sudah ketahuan, jadi Xinglu pun segera mengambil hadiahnya. Namun ternyata Shen Jun tak ingin kalah begitu saja. Ia pun kembali mengajak Xinglu untuk bertanding. Dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.